Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Volume 2, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Bab 7411 sampai bab 7415. Begitu Howard mengucapkan kata-kata ini, seluruh adegan langsung bertepuk tangan. Anggota keluarga Rothschild, kecuali Steve dan Royce, melompat dan bertepuk tangan meriah hampir pada saat yang bersamaan. Seperti David Rothschild, dia bahkan tanpa sadar menitikkan air mata kegembiraan. Tak satu pun dari mereka ingin Howard turun tahta, apalagi Steve berhasil. Mempertahankan status quo adalah harapan terbesar mereka, karena mempertahankan status quo dapat memastikan bahwa kepentingan pribadi mereka saat ini tidak akan terlalu terpengaruh. Mungkin jika mereka memberikan kontribusi besar di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menggantikan Steve dan menjadi pewaris baru. Semula mereka mengira mempertahankan status quo adalah mimpi yang mustahil. Namun di luar dugaan, mimpi tersebut justru menjadi kenyataan. Steve putus asa saat ini. Dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi situasi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya dapat membicarakannya dengan begitu megah, yang membuatnya sangat marah. Namun untungnya di tengah kemalangan, lelaki tua itu telah mendaftarkan dirinya dan putranya sebagai ahli waris pertama dan kedua. Alhasil, peluang suksesnya di masa depan akan jauh lebih besar, selama tidak terjadi apa-apa di tengah-tengah di masa depan. Dia pasti akan menjadi kepala keluarga Rothschild berikutnya. Howard melihat reaksi sebagian besar anak cucunya saat ini dan merasa sangat puas. Ketika dia berpikir bahwa dia masih bisa memberi perintah di sini dalam beberapa tahun ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa 60 miliar itu benar-benar dihabiskan dengan baik. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Oh, ini manusia telah bekerja begitu keras untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Hanya beberapa tahun lagi kehidupan yang baik. Jika ada kesempatan untuk hidup sampai usia 200 tahun, apa bedanya jika separuh harta keluarga diberikan kepada orang lain? Ketika Helena berumur 2 tahun, dia kembali ke Ottawa, ibu kota Kanada. Sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan kepada Ye Chen kemajuan yang telah dia capai di New York. Katakan yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Karena Ye Chen telah membuat perjanjian dengannya sebelumnya, Helena dapat mengambil setengah harga obat mujarab tersebut. Obat mujarab ini sebenarnya dijual seharga 60 miliar dolar AS ditambah model AI. Model AI itu syarat yang dilampirkan Ye Chen, jadi tidak termasuk dalam lingkup pembagian. Artinya juga jika Ye Chen mengatakan itu benar, dia harus mendapat bagian 30 miliar dolar. Tapi, bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak uang dari Ye Chen? Helena tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri mengenai hal ini bagaimanapun caranya. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berbohong kepada Ye Chen, melaporkan deposit keluarga Rothschild sebesar 50 miliar dolar AS kepada Ye Chen sesuai dengan volume penjualan, dan memberitahu Ye Chen bahwa ramuan itu telah dibeli seharga 111 miliar dolar AS. Sebagai setuju,
dia mengambil 55 miliar dan memberikan 55 miliar kepada Ye Chen. Dengan cara ini, sebenarnya yang dia ambil hanya 5 miliar dolar AS. Ini sudah merupakan amanat tertinggi yang bisa Helena terima dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Helena mengeluarkan ponselnya dan menelepon Marvin. Saat ini, Ye Chen masih berada di pesawat kembali ke Jinling, yang jaraknya hampir 1 jam penerbangan dari Jinling. Sejak Wu Feiyan berada di Amerika Serikat, setelah Ye Chen kembali ke Amerika Serikat dari Kanada, dia tidak menggunakan concorde yang lebih menarik perhatian, tetapi menggunakan jet bisnis biasa, yang membuat perjalanan pulang lebih lama. Pesawat tersebut melaju dengan kecepatan lambat dan harus berhenti untuk mengisi bahan bakar, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk terbang dan masih belum mencapai tujuannya. Setelah menerima panggilan suara dari Helena, Ye Chen menebak bahwa dia sedang mengumumkan kabar baik kepadanya. Jadi setelah menjawab panggilan tersebut, dia bertanya sambil tersenyum, "Helena, apakah kamu sudah meninggalkan New York, ya?" Helena berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya telah kembali ke Kanada. Saya ingin menelepon Anda untuk melaporkan pengalaman saya dengan keluarga Rothschild." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, saya akan mendengarkan." Helena lalu dia menceritakan seluruh proses pertemuannya dengan Howard kepada Ye Chen dengan relatif detail. Saat menyebutkan harganya, dia berbohong, "Tuan Ye, harga akhir yang saya dan Howard capai adalah dia akan membayar 110 miliar dolar tunai, ditambah membangun model AI lengkap di Eropa Utara dan memeliharanya setidaknya selama 20 tahun, perbarui dan tingkatkan. 1.200 miliar, Ye Chen mau tidak mau akan sedikit terkejut, dan berkata, "Kamu benar-benar membuat Howard berdarah?" Helena tersenyum, "Siapa yang membuatnya hanya bersedia membayar 100 juta dolar AS dalam dari awal? Jika dia berinisiatif meminta 10 miliar, saya mungkin akan menaikkannya menjadi 20 miliar, yang jumlahnya hampir sama. Tapi ketika dia meminta 100 juta dolar AS, sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal. Jadi saya pikir saya tidak akan melakukan apa-apa." Pukul dia dengan keras. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Keluarga Rothschild sekaya negara manapun, dan tidak ada ruginya membiarkan mereka menumpahkan darah. Howard harus tetap melakukannya, merasa itu adalah kesepakatan yang bagus." Helena berkata sambil tersenyum, "Dalam beberapa tahun, dia mungkin akan bersedia menghabiskan 200 miliar dolar AS untuk membeli pil." Ye Chen berkata, "Itu tergantung pada kinerja spesifiknya. Jika pertunjukan saya tidak akan menjual ramuan apapun kepadanya di masa depan." Helena di ujung telepon berkata saat ini, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kapan Anda merasa nyaman? Berikan saya bank kartu dan saya akan mentransfer sebagian uang Anda akan ditransfer kepada Anda." Ye Chen hendak setuju, tetapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Berdasarkan karakter Helena, jika kesepakatan ini benar-benar berjumlah 111 miliar dolar AS, dia pasti akan menemukan berbagai alasan untuk mengurangi bagiannya sendiri. Jika dia ingin dia mengambil setengahnya sesuai kesepakatan, mungkin akan memakan banyak biaya, lidah. Namun kini Helena tanpa ragu akan langsung menyelesaikan skor 50-50 dengannya.
Ini sangat berbeda dari perilakunya biasanya, yang juga membuat Ye Chen yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalam dirinya. Ye Chen berspekulasi dalam benaknya bahwa Helena kemungkinan besar berbohong kepadanya. Harga transaksi sebenarnya tidak boleh setinggi 110 miliar dolar AS. Dia kemungkinan besar dengan sengaja melaporkan harga tersebut untuk mengurangi apa yang pantas dia dapatkan. Memikirkan bagian ini hadiahnya. Dia berkata kepada Helena, "Kamu dapat menyimpan uang ini untukku terlebih dahulu. Aku tidak punya tempat untuk menggunakan uang itu, apalagi uang tunai dalam jumlah besar. Aku tidak memiliki rekening yang sesuai saat ini." Marvin khawatir Helena akan memberikan sebagian besar hasil penjualan kepadanya. Jadi dia berencana untuk tidak menerima uang itu sampai dia menemukan jawabannya. Terlebih lagi, ia memang tidak kekurangan uang saat ini, dan memiliki arus kas melimpah yang tidak bisa habis. Ia sama sekali tidak membutuhkan uang lebih dari 50 miliar dolar AS. Lebih baik serahkan saja uang itu ke tangan Helena dulu. Di satu sisi, hal itu dapat menghalangi Helena untuk memberi lebih banyak. Di sisi lain, saya khawatir saya pasti akan membutuhkan uang dalam jumlah besar di Eropa dan Amerika di masa depan. Jika uang itu ada di tangan Helena, itu akan menjadi lebih nyaman untuk dibelanjakan di Eropa dan Amerika Serikat. Helena masih belum mengetahui niat Marvin dan berpikir bahwa dia benar-benar tidak memiliki rekening yang cocok untuk mengumpulkan dana. Jadi dia bertanya kepadanya, "Jika Anda memerlukan rekening rahasia, saya dapat membantu Anda menghubungi Bank Swiss dan meminta mereka untuk melakukannya. Berikan padamu, buka akun dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi." "Tidak perlu," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "serahkan saja padamu dulu, aku akan menghubungimu ketika aku perlu menggunakannya." Helena ragu-ragu untuk sesaat, tapi setuju, berkata, "Baiklah, Tuan Ye. Saya akan menyimpan 55 miliar dolar AS ini untuk Anda terlebih dahulu." Bersambung.